Halo, Shalom. Kembali lagi bersama saya, Fredila Soli. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kenakalan remaja. Namun sebelum itu, jangan lupa like dan komen video saya serta subscribe channel YouTube saya. Kenakalan remaja merupakan dua kata yang sudah tidak asing bagi kita. Masa remaja merupakan masa transisi, di mana ini merupakan masa yang susah untuk dikendalikan dalam kehidupan seseorang. Remaja mengalami masa pubertas di mana seseorang mengalami perubahan secara fisik yang begitu pesat, dan inilah masa seseorang berada dari masa kanak-kanak menuju ke masa orang dewasa. Remaja merupakan harapan bagi bangsa dan negara, begitupun juga gereja sebagai penerus. Namun, akhir-akhir ini remaja menarik perhatian orang tua, guru maupun di kalangan masyarakat karena kenakalan remaja. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi di negara lain pun juga terjadi. Kenakalan remaja bukannya semakin berkurang, tetapi ternyata semakin meningkat. Kenakalan remaja lebih dikenal dengan istilah juvenile delinquency yang terdiri dari dua kata, yaitu juvenile yang berarti belum dewasa atau belum matang, dan kata delinquency dari bahasa Latin yang berarti kelalaian atau kealpaan. Dalam kaitan ini, para ahli lebih cenderung menerjemahkan menjadi kenakalan remaja. Jadi, kenakalan remaja adalah tingkah laku perbuatan anak remaja yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain serta melanggar nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial. Pada umumnya, remaja muda terpengaruh oleh rasa emosional yang tidak bisa terkontrol, sehingga terkadang apa yang dibuat oleh remaja menganggap hal tersebut semuanya benar, dan terkadang mereka tidak memperhatikan norma-norma di masyarakat. Namun, sebenarnya kenakalan remaja ini bisa diminimalisir oleh beberapa pihak, antara lain orang tua, sekolah, masyarakat, dan juga gereja. Untuk mereka berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai religius kepada anak-anak manusia supaya anak remaja tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal negatif dari luar yang bisa merusak nilai-nilai yang sudah tertanam sebelumnya. Oleh karena itu, pihak-pihak ini sangat diharapkan terlibat langsung dalam mengatasi penyebab dari masalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang dapat merugikan diri sendiri, bahkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Seseorang yang sudah masuk dalam masa remaja artinya mereka sudah melampaui masa kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dikatakan dewasa. Masa remaja adalah masa di mana seseorang manusia sedang berada dalam pencarian jati dirinya, ingin mengenal siapa dirinya sebenarnya. Kenakalan remaja juga merupakan hal yang perlu kita waspadai bersama, dan perlu kita memberi perhatian lebih, karena seiring berkembangnya seseorang, maka sewajarnya seorang remaja pun juga akan melakukan sebuah kenakalan, namun masih pada tingkat yang wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan orang tua dalam mendidik dan mengajar anaknya sejak dari dini. Apabila orang tua tidak maksimal dalam mendidik anaknya dari kecil, maka tidak menutup kemungkinan pada saat anaknya remaja bisa melakukan hal yang melanggar aturan atau melakukan kenakalan. Selain mendidik dan mengajar, orang tua juga perlu mengawasi dan memperhatikan anaknya. Perlu kita ketahui bersama di sini ialah ada beberapa faktor yang membuat remaja melakukan kenakalan remaja. Ada dua faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja, di antaranya faktor internal,
Krisis identitas artinya remaja mengalami perubahan baik itu secara biologis dan sosiologis yang memungkinkan terjadinya dua bentuk integritas, yaitu terbentuknya perasaan akan konsistensi kehidupannya dan bagaimana tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi ketika remaja gagal mencapai integrasi tersebut. Kemudian faktor internal yang kedua yaitu kurangnya kontrol diri, di mana remaja tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang bisa diterima dan apa yang tidak bisa diterima. Tetapi walaupun mereka bisa membedakan hal tersebut, tidak bisa mengontrol diri, maka mereka bisa saja terseret dalam kenakalan remaja. Kemudian faktor eksternal dari keluarga, biasanya anak melakukan kenakalan remaja karena tidak mendapat perhatian dari orang tuanya. Entah orang tuanya yang bercerai atau tidak ada komunikasi antar anggota keluarga, ataupun terjadi perselisihan keluarga. Tetapi juga terkadang ada keluarga yang terlalu memanjakan anaknya, tidak memberi pendidikan agama dan tidak mendukung apa yang ingin dilakukan anaknya, ataupun penolakan terhadap eksistensi atau talenta anak. Penyebab yang kedua ialah lingkungan. Pengaruh dari teman-teman yang kurang baik. Biasanya remaja terpengaruh dengan teman-temannya karena tidak ingin dikatakan tidak keren. Lingkungan tempat tinggal pun juga mempengaruhi. Ketika lingkungan tempat tinggal kita, kebanyakan remaja melakukan kenakalan remaja. Tidak menutup kemungkinan remaja itu akan melakukan kenakalan remaja karena terpengaruh dan tidak bisa mengontrol dirinya. Selain faktor di atas, ada juga beberapa penyebab, antara lain yang pertama, dampak negatif dari perkembangan teknologi, yang kedua, masalah yang dipendam, yang ketiga, gangguan berpikir, dan yang terakhir, tidak adanya media penyalur bakat. Kemudian, kenakalan remaja perlu kita waspadai bersama dan perlu kita memberi perhatian lebih seiring berkembangnya seorang anak, karena meskipun sudah melampaui masa kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dikatakan dewasa, apalagi di masa remajanya. Karena itu di masa remaja adalah masa di mana seorang manusia sedang berada dalam pencarian jati dirinya, ingin mengenal siapa dirinya sebenarnya. Oleh karena itu, perlu dan sangat dibutuhkan peran orang tua, gereja, dan masyarakat. Ketiga tokoh ini memiliki peran berbeda-beda dalam kenakalan remaja, tetapi sangatlah berkaitan. Contohnya, peran yang dapat dilakukan orang tua dalam menanggulangi kenakalan remaja meliputi orang tua harus menjadi teladan sikap dan ucapan pada anaknya, memotivasi anaknya. Orang tua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul. Orang tua harus berusaha menciptakan keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi remaja, serta membantu remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik bagi remaja. Orang tua terpengaruh sangat besar dalam berproses remaja agar tidak terjerumus ke dalam kenakalan, dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam perkembangan remaja, dan masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap kenakalan remaja. Peran masyarakat diantaranya melakukan pengendalian terhadap individu agar dapat berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang telah disepakati bersama. Nah, peran gereja dalam melakukan pembinaan kepada remaja Kristen dengan melakukan seminar terbuka yang membahas tentang pergaulan remaja masa kini yang dapat merusak moral. Bukan hanya itu, dalam melakukan ibadah-ibadah pemuda, pembahasan mengenai gaya hidup seorang remaja sebaiknya dipaparkan dalam bentuk pengajaran untuk tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketiga peran tokoh ini tidak dapat dipisahkan karena berkaitan. Sekian video saya kali ini, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa, shalom, terima kasih.